Halo semuanya, udah lama banget nggak ketemu, udah lama banget aku nggak bikin video pilih kartu kayak gini. Aku pertama-tama mau makasih dulu ke semua subscriber lama aku yang masih nungguin juga sampai sekarang aku berbulan-bulan nggak upload ini. Dan selamat datang juga buat siapapun yang baru pertama kali lihat video aku di video yang kali ini. Nah, karena aku kan tau udah lama juga aku udah nggak baca tarot sebelumnya. Hari ini kita mau ngebahas yang simple-simple aja. Aku cuma akan ngebacain apa yang kira-kira perlu kalian dengar, apa yang perlu kalian tahu mungkin, atau saran-saran yang bisa kalian pertimbangkan gitu untuk dilakuin. Ini bisa kalian terapin di manapun di hidup kalian, entah di keluarga, di pertemanan, di percintaan, di karir kalian, apapun itu. Dimanapun kalian ngerasa cocok, kalian bisa terapin itu. Kayak gitu. Nah, jadi nggak usah lama-lama. Intinya kalau misalnya kalian baru pertama kali lihat reading pilih kartu kayak gini, ini ada pile 1, pile 2, pile 3, pile 4. Kalian coba tenangin pikiran kalian dan perasaan kalian, terus kalian coba tanyain ke diri kalian sendiri, apa yang perlu aku dengar saat ini. Nah, nanti kalian lihat nih, kalian paling ketarik ke pile yang mana. Kalau kalian udah milih itu, oh ya, BTW kalau kalian butuh waktu untuk memilih itu, untuk cari tahu mana yang paling menarik gitu untuk kalian, kalian bisa pause screen ini dulu, kalian bisa meditasi dulu atau apapun itu yang kalian butuh. Kalau kalian udah selesai milih, aku udah taruh timestamp di caption. Apa sih namanya, aku bahkan lupa. Oh, di description box. Maaf ya, udah kelamaan nggak ngupload di YouTube. Pokoknya intinya kalian bisa lihat ke description box atau di comment section di bawah. Aku udah taruh timestampnya, kalian tinggal pencet aja waktu dari file yang kalian pilih itu, dan udah kalian tinggal dengerin aja apa yang aku omongin untuk kalian. Gitu. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung aja ke readingnya. Dadah, see you. Selamat datang file 1. Sini kita akan mulai readingnya, tapi sebelum sampai ke situ, aku mau tegasin lagi kayak biasa. Nggak semua yang aku ucapin ini itu mungkin akan resonate sama kalian, atau bahkan mungkin nggak sama sekali gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa itu nggak cocok sama sekali sama kalian gitu, kalian bisa pilih file lain mungkin yang mungkin menarik kalian juga. Atau kalau misalnya file lain pun itu tetap nggak cocok sama kalian, berarti emang reading ini bukan untuk kalian. Jadi kalian yang paling tahu mana yang resonate atau enggak ke dalam hidup kalian. Mungkin kalian di tengah-tengah akan ngerasa kayak kok ini nggak nyambung sama sekali ya yang sama apa yang ada di hidup aku, kenapa yang dia omongin kayak nggak ada hubungannya sama hidup aku. Itu mungkin terjadi gitu, karena mungkin itu emang pesan untuk orang lain gitu, kalau emang sebagian. Dan ya, pokoknya intinya kalian yang tahu mana yang resonate atau enggak di dalam hidup kalian gitu. Yang paling tahu hidup kalian itu kalian sendiri, bukan aku cuman mungkin ngasih tahu apa yang belum kalian lihat. Tapi kalau misalnya pun itu nggak ada gitu, nggak cocok sama kalian, tinggalin aja gitu. Nah, jadi kita akan mulai dari tarot ini. Apa yang perlu didengar sama file 1 saat ini? Yang perlu didengar sama file 1. Kita 5 aja ya. Yang perlu didengar sama file 1 hari ini. Jadi kita dapat Four of Wands upright, Three of Pentacles reverse, Eight of Pentacles, Queen of Cups, sama Page of Cups. Nah, jadi kalau di pile ini, di 5 kartu ini yang aku denger tuh ada mungkin bisnis keluarga, atau kayak proyek bareng sama keluarga kalian, atau orang-orang yang kalian anggap tuh udah kayak keluarga kalian sendiri gitu. Mungkin kayak sahabat-sahabat kalian, teman-teman kalian, atau partner-partner
partner-partner kerja kalian yang kalian tuh ngerasa kayak udah erat banget gitu sama kalian, sampai kalian tuh kayak mempercayakan satu proyek ini ke kalian gitu ke kalian sama orang-orang yang kalian sayang ini. Tapi kalau for of ones itu yang aku dengar tuh lebih kayak ke keluarga sih di sini. Nah, jadi yang aku lihat di sini, kalian tuh sekarang mungkin, aku nggak tahu kalian ada di tahap mana, tapi untuk sebagian besar orang yang di sini mungkin kalian lagi dalam tahap berusaha ini gitu. Lagi dalam tahap kalian lagi ngerangkai itu gitu. Lagi ngerangkai proyek kalian ini gitu. Entah ini sebagai bisnis atau sebagai ketentuan, mungkin kayak apa nih yang mau kita terapin di rumah gitu, misalnya kayak aturan kalau misalnya nyuci bajunya gantian gitu, misalnya kayak hari ini giliran si adik nyuci baju, besok giliran kakaknya nyuci baju. Nah, mungkin kalian tadinya udah ada maaf, mungkin kalian bisa lagi dalam tahap menentukan jadwal yang enak gitu untuk kalian masing-masing, atau kalian justru lagi melaksanakan itu gitu, lagi membiasakan aturan itu, membiasakan si proyek ini, mengerjakan proyek ini. Mungkin ini juga bisnis kayak tadi aku bilang, mungkin juga kayak apa ya, mungkin kalian juga misalnya ini dalam pertemanan, mungkin ini juga bisa jadi kayak setiap Sabtu kalian mau ketemu gitu, atau setiap Jumat kalian mau ketemuan gitu. Ini kan udah kalau misalnya kalian nonton ini di saat aku upload, bukan berarti kalau misalnya kalian nonton bukan berarti kalau misalnya kalian nggak nonton video ini di 3 bulan lagi setelah aku upload atau apa gitu, ini jadi nggak resonate buat kalian. Bisa jadi ini soalnya reading kayak gini itu waktunya fleksibel gitu. Jadi kalian akan dengar reading ini di mana kalian emang lagi butuh denger reading ini gitu. Jadi bukan berarti aku upload kalian harus langsung dengerin, enggak juga gitu. Ini reading ini akan datang ke kalian di waktu yang tepat untuk kalian masing-masing. Nah, jadi mungkin kalau misalnya kalian dengerin reading ini pas aku upload, ini kan emang udah agak lebih longgar ya dari situasi Covid, pandemi dan segala macam itu. Mungkin sekarang kalian jadi lebih lagi mau sama teman-teman kalian sepakat untuk kayak setiap minggu harus 2 kali ketemu gitu, misalnya Jumat Sabtu ketemu, atau kayak di antara satu minggu itu kayak Selasa Jumat ketemu, atau misalnya di rumah kalian gitu ada kesepakatan kayak minggu ini yang nganterin adik sekolah si ini, minggu ini hari ini yang nganterin adik sekolah si ini, besok yang nganterin adik sekolah si ini. Bisa jadi apapun itu, pokoknya intinya ada sesuatu yang lagi kalian terapin di dalam kehidupan kalian gitu, sama kehidupan kalian atau di hubungan kalian sama orang-orang yang dekat untuk kalian gitu, dekat secara hati untuk kalian gitu, orang-orang yang rasanya kayak rumah gitu. Nah, mungkin kalian udah lewat tahap ini dan kalian sekarang udah lewat tahap perangkaian itu gitu, persetujuan itu, perangkaian persetujuan sih perangkaian proyek itu, perangkaian aturan itu. Mungkin kalian udah melewati itu dan sekarang mungkin kalian lagi mencoba untuk untuk settle gitu, untuk bikin aturan ini atau bikin proyek ini stabil gitu. Kalian lagi mengerjakan itu, dan mungkin sebagian dari kalian merasa kalau proyek ini tuh jalannya lama gitu, atau kayak berat gitu, kok kayak kerja keras banget buat kok kayak harus kerja keras banget, harus pakai otak banget gitu untuk mengerjakan si proyek ini, untuk ngebiasain diri sama si aturan ini gitu. Di mana-mana yang namanya membiasakan diri itu emang susah gitu loh. Maksudnya emang yang perlu kalian dengar tuh itu gitu. Di mana-mana yang namanya membiasakan diri itu emang susah gitu. Tapi nanti bukan berarti ini akan susah terus itu. Ini kan namanya juga membiasakan diri dari sesuatu yang enggak ada, terus kalian jadiin ada gitu. Dari sesuatu yang tadinya kalian santai gitu, terus jadi ada sesuatu yang harus diatur nih. Jadi kayak barisan-barisan ini, dan mungkin kadang emang mencong dikit, kadang kalian jadi keluar aturan dikit gitu karena emang kalian belum terbiasa, dan mungkin akan ada cekcok gitu di antara kalian sama orang-orang yang kalian sayang itu. Tapi itu tuh nggak apa-apa gitu, maksudnya emang namanya pembiasaan kayak gitu, bukan berarti harus berhenti, bukan berarti harus
mungkin bisa kalian arrange lagi, kalian omongin. Tapi yang mau dibilang di sini adalah setiap kali kalian omongin itu, coba omongin dengan kepala yang objektif gitu loh, dengan kepala yang dingin, dengan hati yang tenang. Jangan sampai kalian kebawa emosi dan hubungan yang tadinya adem ayem ini, hubungan yang kayak rumah ini tuh justru hancur gara-gara adanya kesepakatan ini. Padahal kalau ini diterusin, itu nantinya tuh akan berbuah baik gitu loh. Nah, itu juga masuk lagi. Namanya kebiasaan, itu tuh perlu waktu. Kalau misalnya yang aku tahu ya, ini aku nggak tahu aku bakalan ngasih informasi yang salah atau enggak, tapi intinya buat membiasakan sesuatu, itu tuh seenggaknya butuh waktu sebulan atau 3 bulan gitu. Tergantung seberapa besar apa yang kalian lakukan itu, seberapa besar proyeknya, seberapa besar kebiasaan yang mau dibentuk itu. Oh iya, ini juga bisa artinya kayak ada kebiasaan baru yang mau kalian terapin di dalam hidup kalian, ini juga bisa ya. Nah, intinya itu, ngebiasain sesuatu tuh butuh waktu. Jadi kalau misalnya kalian sekarang belum terbiasa dengan itu, kalian masih agak terganggu sama itu, kayak misalnya aku harus nganterin adekku sekolah tapi aku nggak mau bangun pagi, kayak gitu mungkin ada perasaan gak enak kayak gitu, tapi itu emang awal-awal kayak gitu loh. Nanti kalau misalnya kalian terusin lagi, itu akan jadi kebiasaan kalian sendiri gitu. Itu akan berjalan secara otomatis. Kayak badan kalian mungkin akan bergerak kayak gitu loh, bergerak udah terbiasa bergerak kayak apa yang kalian biasain di sini gitu. Jadi kalau di sini kalian masih butuh usaha, masih butuh ketelitian gitu, masih butuh kayak usaha buat nepatin itu, kayak misalnya oh iya jam segini harus ini, jam segini harus ini, jam segini harus ini, hari ini harus selesai segini, hari ini harus selesai segini gitu. Tapi nanti kalian akan ada di tahap dimana kalian tuh udah tahu sendiri aja gitu. Maksudnya tubuh kalian tuh nggak perlu kalian ingat-ingat jam segini harus ini, jam segini harus ini. Itu tubuh kalian tuh udah akan gerak sendiri aja gitu. Maksudnya kayak udah terbiasa. Oh pagi ini emang harus ini, oh siang ini emang harus ini, jam segini harus selesai segini. Hari Selasa itu waktunya aku cuci piring, terus hari Rabu itu emang udah waktunya ini gitu. Itu tuh lama-lama udah jadi nggak mengganggu aja gitu loh. Itu udah kayak ngalir aja yang memang seharusnya gitu. Nah, itu pokoknya itu yang perlu kalian dengar. Mungkin sekarang emang kayak nggak nyaman gitu. Sekarang mungkin emang ada yang harus diusahakan lebih gitu. Tapi nantinya kalau kalian terusin lagi, ini tuh akan berjalan sendiri gitu. Nggak akan perlu usaha sebanyak yang sekarang ini. Tahapan ini tuh akan selesai gitu. Akan selesai pada waktunya. Jadi kalau misalnya emang belum gitu, kalian belum settle atau apa, itu nggak ada kesalahan di kalian atau gimana, tapi emang belum waktunya aja gitu. Nanti akan ada waktunya di mana kalian akan lebih enak ngejalaninnya, akan lebih puas ngejalaninnya. Kalau sekarang mungkin kalian lebih ngejalanin dengan ngedumel atau apa gitu, tapi kalau nanti kalian lanjutin itu kalian akan lebih bisa nyelesain ini semua dengan hati yang puas. Dan kalian juga bisa setiap proses membiasakan diri ini itu sesuatu yang butuh dihargai. Itu aja. Mungkin kalian kalau udah sampai di tahap ini, tahap dimana kalian udah settle gitu loh, udah ngalir segimana yang kalian harapin sekarang gitu misalnya, mungkin kalian akan kangen saat-saatnya kayak gini gitu loh. Kalian akan gini, kalau misalnya kita udah punya satu kebiasaan, itu kadang tuh jadi stagnan gitu loh. Mungkin kalian akan jadi bosan atau gimana. Itu bukan berarti ini hal yang buruk juga ya. Maksudnya jadi stabil tuh bukan berarti ini hal yang buruk juga. Tapi mungkin kalian akan kangen saat-saat dimana kalian tuh struggling gitu loh, dimana saat-saat kalian tuh berusaha sampai kayak mau nangis, sampai sebel sama si ini, sebel sama si itu gitu dalam satu proyek ini gitu. Jadi mumpung kalian ada di sini, kalian nikmatilah itu baik-baik gitu loh. Setiap detik dalam hidup kita tuh nggak akan terulang lagi nantinya. Dan aku sih percaya sekeras apapun yang sekarang gitu, sekeras apapun hidup kita saat ini gitu, nantinya kalau misalnya hidup kita udah stabil, kita akan bukan kangen sih, mungkin kita nggak mau mengulang lagi, tapi mungkin kita akan kayak keinget lagi saat-saat dimana kita berusaha keras itu gitu, berusaha menghadapi kerasnya hidup gitu. Kerasnya hidup nggak, maksudnya ya gitulah intinya, kalian ngerti. Mungkin kalian akan ngerasa
kangen itu gitu, kayak ngerasa kayak iya ya, dan itu bisa jadi apresiasi buat diri kalian sendiri juga gitu. Kayak kalau kalian udah ada di tahap settle gitu, udah ada di tahap tenang, mungkin kalian akan kayak ih hebat juga ya aku pernah ngalamin yang kayak gini, ih hebat juga ya pernah pernah ngelalui tahap yang kayak gini, kayak gitu-gitu gitu. Nah sekarang kita akan lanjutin ke yang berikutnya. Apa yang perlu kalian tahu saat ini yang belum kalian lihat mungkin? Apa yang perlu diketahui paus 1 saat ini? Kita dapat dawn dengan new beginnings sama nah ini aku ya gitu lah. Nah kita dapat dawn sama dengan new beginning sama fog dengan veiled. Nah di sini di dua kartu ini yang aku lihat tuh kalau misalnya waktu awal kalian kepikir ada ide buat ngelakuin proyek ini atau melakukan kebiasaan baru ini gitu, atau menerapkan kebiasaan baru atau aturan baru ini, mungkin kalian excited gitu loh, mungkin kalian excited banget yang kayak ini sesuatu yang bagus, ini kayaknya enak deh, ini kayaknya nggak susah deh buat sampai ke sini apa segala macam. Nah tapi mungkin saat ini dengan saat kalian menerapkan itu, justru si rasa excitement itu ketutupan sama kabut di sini nih. Nih, di sini kan mataharinya tuh kayak sesuatu yang jauh gitu, yang kalian belum kelihatan, tapi kayak seakan-akan jalan kalian mulus aja gitu kan. Maksudnya kayak seakan-akan kalian tuh nggak, seakan-akan itu emang bisa dicapai gitu. Tapi mungkin kalau udah ada di tengah proses ini, mungkin kalian ngerasa kabut ini tuh makin tebel gitu loh. Kabut yang nutupin si tujuan kalian itu, kebiasaan yang mau kalian, ya apapun lah tujuan kalian itu tuh, pokoknya intinya kok jadi kayak dull tuh apa sih namanya, jadi kayak burem lah intinya gitu. Jadi kayak seakan-akan kalian kok susah ya ternyata buat sampai ke situ. Mungkin nggak sih kalau misalnya kita bisa sampai ke situ, atau excitement itu tuh lama-lama jadi ketutupan sama tantangan-tantangan yang ada di sekitar kita gitu. Dan itu nggak apa-apa juga gitu, maksudnya semua tantangan itu gitu, maksudnya namanya kabut. Kalian kalau ngelihat kabut itu bukan berarti sih, misalnya gini, kalian mau ke satu titik nih, kalian mau di depan kalian itu ada pohon misalnya, kalian tahu di depan kalian ada pohon, kalian lagi ada di seberangnya gitu. Nah tapi kalau misalnya pun ada kabut, bukan berarti si pohon itu nggak ada kan gitu, maksudnya bukan berarti si pohon itu bukan berarti kita nggak bisa sampai ke pohon itu gitu, bukan berarti si kabut itu nggak bisa disibak gitu. Mungkin emang nggak bisa disibak, kita nggak bisa ngelakuin apapun sama si kabut itu gitu loh. Jadi si tantangan kita di depan itu mungkin emang ada gitu loh. Cuman kalau misalnya kita jalan nih satu step gitu, ngelewatin si kabut itu, walaupun pandangan kita nggak kelihatan, tujuan kita nggak kelihatan, tapi kalau kita jalan, kita nikmatin aja perjalanan kita kayak satu langkah gitu, lama-lama kan kita akan sampai ke pohon itu juga gitu. Setiap langkah itu tuh pada akhirnya, setiap langkah walaupun kalian nggak tahu gitu, maksudnya walaupun kalian nggak bisa ngelihat tujuan kalian dengan baik gitu, tapi pada akhirnya itu akan ngebawa kalian ke tujuan kalian itu juga. Itu yang perlu kalian tahu. Jadi walaupun kalian sekarang itu walaupun tujuan kalian sekarang itu ketutupan sama kabut, sama tantangan-tantangan yang ada di sekitar kalian, bukan berarti kalian nggak bisa ngelewatin tantangan itu gitu. Suatu saat kalian juga akan sampai kalau kalian terus ngelangkah ngelewatin tantangan-tantangan itu. Karena bukan berarti mungkin kita ngelihat tantangan kita tuh tantangan kita tuh sesuatu yang mengerikan gitu sekarang. Tapi kalau misalnya kalian udah nabrak aja gitu, maksudnya kayak udah masuk aja lah ke tantangan itu, kita masuk aja ke kabut itu, pada akhirnya kita lewat aja gitu. Kita pasti nggak sadar gitu, kita ternyata udah ngelewatin kabut itu di belakang, kayak gitu intinya. Sekarang kita masuk ke yang lain lagi. Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situasi kita sekarang? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari situasi kita sekarang? Jatuh. Yang ini ada satu lagi.
gila ini pas banget aku dapetnya yang pertama mending, yang kedua observer. Nah, jadi yang aku rasain di sini itu, nih ya, yang aku rasain di sini itu, kita kan di sini di awal ngelihat kalau kalian ngejalanin proyek ini tuh nggak sendirian gitu. Mungkin misalnya pun kalian sendirian, kalian jadi bisa lebih kenal diri kalian sendiri juga gitu. Yang aku lihat di sini tuh kalian dari adanya proyek ini, dari adanya perjuangan kalian ini, kalian tuh justru bisa lebih mengenal sisi yang belum kalian lihat dari partner-partner kalian ini gitu. Mungkin keluarga kalian, mungkin teman-teman kalian tadi itu. Kalian tuh jadi bisa tahu gitu kalau misalnya si ini kalau lagi capek tuh kayak gini, si ini kalau lagi sebel itu kayak gini reaksinya, apa yang dia lakuin kalau dia lagi sebel. Oh, si ini sebel karena ini gitu. Jadi kalian tuh bisa lebih mempelajari, kalau kalian bisa lebih mengamati itu gitu, kayak lebih lebih apa namanya, ngelihat satu-satu lah intinya. Kalau misalnya kalian bisa ngelihat kayak, oh si ini ngambil pelajaran dari setiap orang, itu yang dari tadi aku cari kata-katanya. Kalau kalian bisa lebih ngamatin itu, mungkin kalian akan tahu gitu, maksudnya akan lebih belajar soal teman-teman kalian, soal keluarga kalian itu masing-masing, dan akan lebih, kalau misalnya gini, kita udah ngeliat, oh si A itu ternyata sebel kalau gue motong wortel itu kenceng-kenceng gitu, kayak misalnya di apa namanya kalian kan tahu kalau misalnya suara pisau ketalenan itu kayak tak 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 tak, mungkin si salah satu kayak adik kalian ini sebel kalau dengar suara-suara kayak gitu atau apa gitu. Oh mungkin, dan kalian tuh bisa jadi kayak kedepannya mungkin kalau misalnya nyoba motong dengan lebih pelan atau mungkin kayak menjauh dulu dari adik kalian. Jadi kalian tuh jadi bisa tahu lebih tahu apa yang bikin satu sama lain enak gitu loh. Enak ngejalanin ini bareng-bareng gitu. Kalian jadi bisa lebih tahu kayak, oh ini kalau 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 misalnya si B itu marah, gue harus diem dulu gitu, atau oh kalau si C ini kesel gitu, dia tuh sukanya dipeluk atau apa gitu, kayak gitu-gitu. Kalian tuh bisa lebih pelajarin kayak gitu soal orang-orang yang terlibat di dalam proyek yang sama ini sama kalian. Pokoknya intinya amatin aja lah. Nah kalau misalnya kalian mau belajar dari itu semua gitu, kalian tuh akan ke depannya ngejalanin proyek ini, dan bukan cuma proyek ini gitu, dengan kehidupan kalian sehari-hari pun kalian tuh jadi paham gitu loh gimana caranya bikin satu sama lain nyaman ada di satu sama lain gitu. Karena mungkin kalau misalnya sebelumnya kalian setiap kali ada yang kesel atau ada yang tersinggung sama satu sama lain, itu mungkin masih bisa diumpetin. Tapi kalau udah di dalam satu proyek, itu kalian udah capek bareng-bareng, kalian udah kayak pengen nangis, udah pengen nyerah. Buat ngumpetin emosi itu mungkin akan lebih susah. Jadi itu akan lebih keluar dan kalian akan bisa lebih lihat kayak gitu dari masing-masing. Sama ke diri kalian juga kayak gitu. Kalian kalau kalian mau lebih ngamatin diri kalian, oh kalian tuh kesel kalau ada yang kayak gini. Oh kalian kesel kalau kalian melakukan ini gitu. Kalian seneng kalau kalian melakukan ini. Kayak gitu-gitu tuh bisa kalian catat di pikiran kalian gitu, untuk gimana cara bikin diri kalian nyaman ke depannya, untuk bikin orang-orang ini yang terlibat di sini tuh lebih nyaman ke depannya gitu. Kalian harus berperilaku kayak apa ke orang-orang ini gitu. Nah, kayak gitu. Intinya itu yang bisa kalian pelajari dari sini, situasi kalian ini. Nah, terus terakhir kita lihat mungkin ada tambahan pesan dari kartu Archangel ini. Tambahan pesan untuk salah satu keluar. Kita dapat gentleness dari Archangel Sandalphon. Be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations, and environments. Nah, jadi don't be too hard. Maksudnya jangan terlalu berharap yang, sebenarnya ini nggak ada tulisannya di sini, tapi aku keluar sendiri dari pikiran aku, dari ya itulah keluar sendiri dari mulut aku. Jangan terlalu berharap banyak sama orang, jangan terlalu berharap banyak sama diri kalian sendiri. Itu aja. Kalau misalnya kalian lihat apa yang ada aja gitu, jadi dibanding berharap sesuatu sama orang dan ternyata orang itu nggak kayak gitu, mending kalian lihat apa yang ada di kenyataan aja gitu. Jadi lebih ke observe dibanding assume gitu loh. Lebih ke kalian amatin orang itu kayak apa dibanding kalian asumsi sendiri orang itu maunya apa.
lebih enak lagi kalau kalian nanyain dengan halus kayak, oh lu nyamannya kayak gimana gitu, gue harus bantu dengan apa gitu, apa peran apa yang masih lu butuh di proyek ini, kayak gitu. Kalian coba komunikasiin itu dengan baik gitu ke orang-orang yang terlibat di proyek ini atau ke diri kalian sendiri gitu. Kalian coba komunikasiin dengan baik aja, dan jangan apa ya namanya, dan jangan bawa segala sesuatu tuh personal gitu loh. Kalau misalnya kita udah bawa segala sesuatu personal, kayak misalnya gini, kita motong kertas aja gitu, kita ngegunting kertas. Misalnya teman kita bilang kayak, ini guntingnya kayaknya mendingan agak gini aja deh, agak geseran gitu, atau misalnya gini, sebelum gunting kayak mendingan digarisin dulu gitu, atau dilipat dulu dibanding asal gitu guntingnya. Mungkin kita akan mikir, oh jadi selama ini gue guntingnya ngaco gitu menurut lo. Mungkin kita akan langsung ngerasa diserang kayak gitu. Tapi yang aku lihat di sini, coba jangan langsung mikir kayak gitu. Coba lihat dulu gitu. Maksudnya maksudnya si orang ini ngomong itu tuh apa gitu. Jadi kan mungkin bisa aja si orang ini tuh sebenarnya biar kayak, ini kayak lebih bagus deh kalau misalnya gini gitu, dan itu tuh pada akhirnya buat hasil yang lebih bagus buat kalian juga gitu loh. Nah, jadi coba, intinya yang aku mau sampaikan di sini adalah coba pikir lebih objektif, jangan gampang tersinggung, walaupun ini susah banget gitu, mencoba untuk nggak tersinggung memang mungkin susah, tapi coba kita, sebelum kita merasa tersinggung, coba kita agak mundur dulu gitu, jangan langsung ngerespon orang itu. Misalnya pun kalian ngerasa tersinggung, ya udah nggak apa-apa, rasain tersinggung dulu, rasain dulu rasa tersinggung itu, tapi jangan langsung ngerespon gitu ke orang itu aja. Kalian pikirin dulu, sebelum kalian respon, kalian pikirin dulu maksudnya si orang ini ngomong ini tuh apa gitu, atau maksudnya si orang ini ngelakuin ini tuh apa gitu. Jadi jangan langsung kayak tak 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 gitu, balas-balasan gitu. Itu yang bakalan memecah hubungan kalian nantinya, bahkan bukan cuma di proyek ini, kayak gitu. Jadi be gentle lah ke each other gitu, ke satu sama lain, intinya itu. Nah, segini aja yang bisa aku sampaikan kayaknya ke kalian. Proyek apapun itu yang lagi kalian biasain, yang lagi kalian kerjain ini, semoga berhasil, semoga lancar. Apapun itu, doa aku selalu sama kalian. Dan kalau misalnya kalian suka video ini, boleh tolong like, subscribe, dan juga di-share ke orang-orang terdekat kalian, biar kita sama-sama dengar, biar sama-sama terbantu dengan adanya reading kayak gini. Dan see you later di next reading. Dadah! Halo Pal 2, selamat datang ke file yang kalian pilih. Tapi sebelum mulai ke readingnya, aku mau negasin dulu. Mungkin aja nanti di tengah-tengah reading ini, kalian bakalan ngerasa kayak, kok yang diomongin nggak cocok gitu sama apa yang ada di dalam hidup aku. Itu nggak apa-apa gitu loh. Ini semua video aku itu general reading, jadi yang milih file ini itu mungkin bukan cuman kalian doang gitu kan. Jadi mungkin aja pesan itu emang bukan buat didengar kalian, tapi buat didengar orang lain yang milih file ini juga. Gimana kalian yang paling tahu hidup kalian yang tahu mana yang cocok atau mana yang enggak di dalam hidup kalian. Aku nih tetap orang lain, aku cuman nge-point out apa aja yang mungkin kalian belum lihat di dalam hidup kalian. Tapi kalau misalnya pun kalian ngerasa nggak cocok, kalian tinggal tinggalin aja. Kalian cuma perlu ninggalin aja kalimat yang nggak cocok itu gitu. Atau misalnya kalian ngerasa nggak cocok sama sekali sama reading ini, kalian bisa milih file lain. Dan kalau misalnya file itu tetap nggak cocok buat kalian, mungkin emang reading kali ini emang bukan untuk kalian gitu. Soalnya kan ini main cocok-cocokan gitu. Dan kalau misalnya emang reading ini bukan buat kalian, itu nggak apa-apa juga gitu. Mungkin emang reading ini buat orang lain, atau mungkin kalian belum cocok sekarang gitu, nanti cocoknya. Reading ini akan datang, aku percaya reading ini akan datang di saat kalian butuh dengar apa yang aku ucapin di sini. Itu aja. Jadi misalnya kalian baru dengar sebulan setelah aku upload, itu nggak apa-apa juga gitu. Atau setahun setelah aku upload bahkan, itu nggak apa-apa juga gitu. Mungkin emang ini cocoknya buat kalian saat itu, kayak gitu. Nah, oke, kita mulai. Apa yang perlu kalian dengar, apa yang perlu Pal 2 dengar saat ini dengan tarot. Apa yang perlu Pal 2 dengar saat ini. Apa yang perlu Pal 2 dengar saat ini.
kita dapat yang pertama itu Two of Swords, terus Seven of Pentacles reverse, terus Ten of Swords reverse, Five of Cups reverse, sama Four of Cups. Nah, ini hal terbesar yang aku rasain di sini tuh nggak tahu kenapa tuh kekecewaan gitu deh. Soalnya dari semua ini yang aku lihat itu tuh dari 5 kartu ini yang energi yang aku rasain tuh benar-benar kayak kecewa gitu loh. Kayak kalian tuh nggak ngelihat apa namanya? Nih kayak gini persis. Iya benar. Iya benar kayak gini persis. Kayak di hidup kalian saat ini itu mungkin kayak banyaknya tuh hal-hal negatif gitu, kayak banyaknya pikiran-pikiran kayak gini lah. Kenapa aku harus hidup di sini sih? Kenapa aku harus ada di situasi kayak gini sih? Kenapa aku harus ngerjain ini sih? Kenapa sih harus kayak gini? Kenapa sih yang terjadi harus kayak gini? Mungkin banyak yang kayak gitu-gitu yang kalian pikirin akhir-akhir ini. Intinya kalian tuh nggak mau ada di situasi ini, dan kalian ngerasa kayak situasi ini tuh emang bukan buat kalian aja gitu. Kalian tempat ini tuh bukan tempat kalian aja gitu. Kayak banyak pikiran-pikiran yang keluar masuk gitu di dalam diri kalian, kayak banyak pikiran-pikiran yang lebih ke protes yang aku rasain, kayak lebih ke aku nggak mau kayak gini, aku nggak mau hidup kayak gini, nggak mau seterusnya kayak gini, banyak yang kayak gitu-gitu. Dan itu nggak apa-apa banget. Kalian coba, yang mau disampaikan di sini, coba kalian tulisin semua perasaan itu deh. Kalian coba, soalnya aku ngerasa agak sumpek aja sama ini energinya sumpek banget di sini. Ini kalian coba. Aku bahkan nggak bisa ngungkapin. Coba kalian gini deh, coba kalian pertama dari sini, coba kalian nafas dulu. Kalian coba latihan nafas dulu. Seenggaknya gini, 4 detik masuk, 4 detik kalian hirup nafas, terus 4 detik kalian tahan, 4 detik kalian keluarin lagi. Terus kayak gitu. Kalau bisa setiap pagi, setiap baru bangun tidur sama setiap mau tidur, kalian coba lakuin itu. Dan kita lihat mungkin nantinya kalian bisa lebih tenang. Oh iya, jangan lupa konsentrasi sama nafasnya gitu. Jadi misalnya ada pikiran yang masuk, ada pikiran yang keluar, biarin aja. Ada pikiran yang muncul di pikiran kalian, itu nggak apa-apa, biarin aja. Tapi kalian konsentrasinya itu ke nafas kalian, ke setiap udara yang masuk ke dalam diri kalian, yang stay di dalam diri kalian, sama yang keluar dari tubuh kalian. Itu aja. Nah, setelah itu, ini aku juga udah ngerasa agak jernih. Kalau udah ngerasa agak jernih, kalian coba jabarin aja gitu. Maksudnya kalian tulis. Gak apa-apa, misalnya pun kalian ngerasa kayak kalian terlalu sibuk buat journaling, kalian terlalu sibuk buat nulis diary, terlalu sibuk buat ngobrol sama diri kalian sendiri. Tapi itu yang justru yang aku rasain perlu sekarang gitu. Kalian justru perlu untuk ngobrol sama diri kalian sendiri. Kalian dengerin diri kalian sendiri, apa yang kalian sebel dari situasi kalian ini. Terus apa yang bikin kalian gak puas sama diri kalian, apa yang bikin kalian ngerasa nggak suka sama diri kalian gitu misalnya, atau nggak suka sama hidup kalian, apa yang bikin kalian ngerasa stuck, kayak gitu-gitu. Dan kalian tulis juga di dalam satu kertas yang sama apa yang kalian mau ada di dalam hidup kalian. Itu dulu aja. Kalau misalnya kalian udah tahu itu, ini yang sekarang aku rasain, kalian tuh masih buta banget sama semua itu gitu. Kalian kesel kenapa aja mungkin kalian nggak tahu gitu. Kalian capek kenapa di dalam hidup kalian mungkin kalian juga nggak tahu gitu kenapa. Pokoknya intinya aku rasain di sini tuh sumpek aja. Nah, kalau misalnya itu maksudnya kalian udah tenang dan kalian udah bisa menulis itu dengan lancar, udah bisa tahu gitu apa yang kalian mau di dalam hidup kalian, apa yang kalian gak mau. Kalau kalian udah tahu apa yang kalian gak mau, kalian bisa perbaiki itu. Kalian lihat satu-satu. Misalnya kalian gak mau, kalian gak suka kerjaan kalian sekarang gitu misalnya. Apa yang kalian gak suka dari kerjaan kalian? Mungkin misalnya kayak nggak suka sama lingkungannya, misalnya teman-teman yang nggak enak gitu. Nah mungkin kalian akan bisa lebih nemu lagi gimana caranya bikin itu enak gitu. Maksudnya gimana cara maintain apa sih namanya, mempertahankan hubungan yang enak sama orang-orang itu gitu. Mungkin kayak misalnya atau gini, atau kalau misalnya emang itu nggak bisa diperbaiki, mungkin kalian bisa kayak gimana caranya di dalam lingkungan yang nggak enak ini
gue masih bisa bertahan gitu loh. Maksudnya mungkin kayak di kantor itu mungkin kalian bisa pakai headset atau pakai apa gitu, pokoknya intinya yang bikin kalian bisa bisa cari tahu sendiri gitu, karena kalian sendiri kan yang paling tahu situasi kalian gitu. Kalian bisa cari tahu sendiri gimana apa yang tadi yang ngeganggu kalian itu jadi nggak ganggu kalian lagi gitu, atau misalnya kalian bisa tahu apa yang perlu kalian singkirin gitu dari dalam hidup kalian. Kayak misalnya aku nggak suka gini 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 gini, aku lemes kalau misalnya makan Indomie terus gitu misalnya, maaf nggak harusnya nggak nyebut nama mereknya, tapi intinya kayak gitu. Kalau misalnya kalian ngerasa kayak lemes kalau setiap kali kalian makan mie instan gitu, cobalah kurangin makan mie instan itu gitu. Kayak pokoknya kalian lihat kebiasaan kalian yang kalian nggak suka, apa yang bikin kalian ngerasa nggak enak di dalam badan kalian. uh, Itulah, apapun yang ada di dalam hidup kalian coba refleksi gitu masing-masing. Terus yang terakhir, kalau itu udah kelar semua, coba kalian lihat apa yang kalian mau gitu, kalian bandingin sama apa yang kalian punya sekarang. Kalau misalnya apa yang kalian mau itu terlalu jauh dari apa yang kalian lakuin sekarang, mungkin emang apa yang kalian lakuin sekarang ini itu bukan sesuatu yang harusnya kalian lakuin gitu. Apapun yang kalian mau itu bukan berarti itu nggak bisa dicapai gitu loh. Setinggi apapun yang kalian misalnya kalian nganggep gini, kalian tuh sebenarnya maunya hidupnya nyantai, bukan nyantai sih, kalau nyantai emang nggak mungkin semua orang bisa nyantai. Oke, kalian mau hidup di mana kalian uang itu datang sendiri ke kalian gitu. Jadi misalnya kayak kalian usaha dulu, baru habis itu uang tuh mengalir ke dalam hidup kalian. Tapi kalau misalnya kalian lakukan adalah kalian kerja kantoran, mungkin itu nggak akan bisa tercapai, karena kayak gitu itu biasanya dilakuin dengan bisnis gitu kan. Bisnis kan mungkin kalian bekerja keras dulu di awal, tapi nantinya uang tuh akan ngalir sendiri ke dalam hidup kalian gitu kan. Nah, kalau misalnya kalian kerja kantoran, mungkin sampai kapanpun kalian gak akan sampai ke tahap itu gitu. Mungkin emang kalau misalnya emang keinginan kalian kayak gitu, mungkin emang yang kalian lakuin sekarang ini bukan langkah yang tepat untuk mencapai ke kehidupan kayak gitu. Makanya kalian itu lagi deh, maksudnya perlu refleksi lagi itu semua, atau misalnya keinginan kalian yang perlu kalian ganti, atau kalian lihat lagi itu benar-benar kalian mau kayak gitu, atau karena kalian malas aja gitu, atau karena kalian emang jenuh sama kehidupan yang sekarang aja, makanya kalian pengen yang kayak gitu. Nah, kayak gitu kalian lihat lagi. Kalau perlu pun konsultasi sama profesional pun nggak apa-apa gitu loh. Misalnya kayak ke psikolog gitu, misalnya ke psikolog, tapi cuman buat kayak nenangin pikiran kalian aja gitu. Maksudnya ke psikolog kan kita nggak harus gila dulu, kita nggak harus punya penyakit mental dulu baru kita ke psikolog, kan nggak harus gitu. Emang sebenarnya kita tuh, setiap manusia itu kita butuh rutin kayak gitu. Kita cerita ke teman, mungkin teman nggak akan ngerti, karena ya emang dia nggak terlatih buat ngerti masalah kita gitu, buat menerima keluh kesah kita gitu. Tapi kalau misalnya kita cerita ke profesional, mungkin dia akan lebih tenang, lebih bisa membantu kalian meluruskan apa yang kalian rasa rumit itu gitu loh. Itu bisa dilakukan. Jadi mungkin kalian bisa lebih tenang untuk nentuin langkah selanjutnya di dalam hidup kalian tuh apa, kayak gitu. Sekarang kita masuk juga ke apa yang belum kalian lihat di dalam hidup kalian. Apa yang belum kalian lihat dalam hidup kalian saat ini. Apa yang belum kalian lihat dalam hidup kalian saat ini. Nah, kita dapat yang pertama itu waterfall dengan effortless, sama lotus flower dengan unfoldment. Tergeser dikit ya. Nah, ini aku lihat di sini pun juga sama kayak yang tadi gitu loh. Mungkin kalian tuh ngerasa kayak gini itu karena kalian tuh belum tahu aja gitu ya potensi kalian yang sebenarnya tuh apa gitu. Maksudnya kayak bakat kalian, kesukaan kalian, mimpi-mimpi kalian, visi kalian buat hidup kalian selanjutnya itu kayak apa, mungkin kalian belum tahu aja gitu loh. Maksudnya kalian belum lihat benar itu. Mungkin kalian kurang kontak sama diri kalian sendiri, kurang mengenal diri kalian sendiri mungkin kayak. Dan itu pun nggak apa-apa sebenarnya, karena emang kita
hidup sama manusia tuh pasti kayak terlalu banyak informasi yang kayak mungkin kita harus ini, kita harus jadi orang kayak gini, kita harus ngelakuin ini buat sukses, kita harus punya ini buat dianggap sukses, buat dianggap kayak udah menyelesaikan hidupnya dengan baik gitu misalnya. Terlalu banyak informasi kayak gitu sampai kita mungkin lupa kita sendiri tuh maunya apa, kita tuh butuhnya jadi orang kayak apa, kita butuhnya kehidupan kayak apa. Itu kadang tuh emang suka terlupakan. Nah sekarang kita di sini tuh diajak buat buat lebih ngenalin lagi diri kita sendiri, itu lebih intinya lebih jadi pendengar yang baik sama diri kita sendiri. Kalau emang badan kalian ngerasa terganggu dengan kehidupan kayak gini, mungkin emang kehidupan kayak gini tuh bukan buat kalian gitu, atau ada sesuatu yang perlu diperbaiki buat gimana si badan kalian itu pada akhirnya bisa, kalau misalnya udah diperbaiki situasi itu, mungkin badan kalian tuh bisa lebih lancar ngerjain sesuatu. Dan kalau misalnya kita nggak dalam kondisi yang suntuk gitu, misalnya kita dalam kondisi pikiran yang tenang, mungkin kita akan lebih lancar ngerjain segala sesuatunya. Tapi kalau kita emang udah suntuk duluan, ya stuck aja gitu di situ. Maksudnya kita mau jadi orang yang sukses, kita mau jadi orang yang hebat pun itu juga susah gitu, usahanya perlu lebih kencang lagi gitu. Dan itu pun juga usaha yang lebih kencang lagi pada akhirnya bikin kalian penat lagi, itu pada akhirnya jadi lingkaran setan gitu. Makanya ayo kita putus lingkaran setannya di situ, kita coba kenalin diri kita sendiri dulu kayak gimana, apa yang kita maaf, apa yang kita mau, apa yang kita butuhin kayak gitu, apa yang kita suka, bahkan sebenarnya kita butuh nggak sih kehidupan kayak gini, kayak gitu-gitu. Itu coba kita reassess lagi. Itu kita cari gimana hidup di mana kita tuh nggak perlu usaha banyak-banyak tapi kita menghasilkan banyak gitu, daripada kalian usaha banyak tapi yang dihasilin nol. Kan ya nggak mungkin nol sih, maksudnya ngasilin yang kalian hasilin tuh justru kalian nggak puas. Daripada kayak gitu, mending ayo kita mulai dari sini buat sampai ke hidup yang effortless itu gitu loh, buat hidup yang tanpa perlu kalian usaha sampai suntuk pun kalian bisa menghasilkan banyak untuk dunia ini dan untuk diri kalian sendiri mungkin gitu. Terus kita lihat apa yang bisa kita pelajari dari situasi kita saat ini. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi kita saat ini? Apa yang bisa kita pelajari dari situasi kita saat ini? Yang pertama, come to the edge. Yang kedua, to be fair. Iya lah, berantakan. Nah, dari dua kartu ini yang aku rasain adalah kita tuh diajak untuk belajar lebih considerate gitu sama diri kita. Jadi maksudnya gini, berjuang untuk ngelakuin sesuatu, untuk keluar dari comfort zone gitu, itu bagus gitu. Berusaha nyaman, ada di tempat yang nggak nyaman ini, itu tuh bagus gitu loh. Maksudnya siapa yang nggak bakal mengapresiasi gitu, maksudnya usaha kalian buat nggak nyaman untuk pada akhirnya nanti kalian sukses, itu bagus banget gitu loh. Maksudnya aku pun tepuk tanganin keberanian kalian gitu. Jadi seseorang yang berani keluar dari comfort zone itu suatu hal yang bagus dan itu akan ngebawa kalian ke sukses, bener. Tapi kalau misalnya kita berdiri terlalu ujung gitu, maksudnya kita terlalu jauh gitu dari comfort zone kita, itu tuh justru akan berbahaya gitu. Nih misalnya misalnya comfort zone-nya di sini, dia udah berdiri terlalu jauh, dia udah sampai ke ujung, itu tuh pada akhirnya akan bahaya, pada akhirnya kita juga jatuh gitu loh. Maksudnya bukan berarti kita harus terus menantang dunia gitu, maksudnya salah. Ya kita harus terus menantang dunia, tapi jangan sampai di titik yang membahayakan diri kita sendiri, membahayakan entah itu fisik kita, mental kita, jiwa kita. Karena gimana yang paling bagus itu tuh yang seimbang gitu loh. Maksudnya gimana diri kita itu tuh juga butuh rasa aman gitu. Selain maksudnya dengan kita menantang terus diri kita tuh nggak punya rasa aman gitu. Pada akhirnya rasa aman itu habis dan dan pada akhirnya kita jadi kayak kebakar terus gitu. Maksudnya jadi kayak pada akhirnya malah jatuh gitu, malah intinya efeknya berbahaya lah gitu. Itu nggak bagus buat mental kita ke depannya juga, nggak bagus buat
kelanjutannya. Dan itu pada akhirnya cuma akan bikin kita itu tadi yang aku rasain di awal itu dari file ini. Pada akhirnya kita cuma ngerasa penat, pada akhirnya kita malah jadi nggak bisa apa-apa, jadi nggak bisa maksimal gitu berkembang ya. Pada akhirnya kita bukannya berkembang tapi malah jadi, pernah nggak sih kalian tuh ngerasa kayak kok gue jadi lebih bego ya dibanding gue yang dulu. Nah kayak gitu loh, pada akhirnya kita malah jadi mundur gitu karena kita saking jauhnya dari itu, kita nggak dapet rasa aman yang sebenarnya kita butuh. Dan nggak apa-apa juga gitu, bukan satu hal yang payah kalau kita butuh rasa aman, karena kita tuh yang kita cari itu bukan cuma rasa aman, bukan cuma kesuksesan. Yang kita cari itu tempat yang harmonis gitu loh, maksudnya kayak kehidupan yang harmonis. Kita dapat rasa aman, kita dapat rasa menantang itu tadi gitu. Jadi kita cari balance-nya di mana lah. Kalau kita misalnya kita ngerasa udah terlalu penat, ya kita bikin diri kita aman dulu gitu. Baru nanti kalau kita udah ngerasa aman, kita lanjut untuk menantang diri kita lagi untuk bisa lebih jauh lagi kayak gitu. Nah intinya dari sini, dari pengalaman ini, situasi ini, kita belajar untuk tahu kalau diri kita tuh juga butuh keseimbangan itu gitu, juga butuh rasa aman, kita juga butuh rasa nyaman gitu sama diri kita. Karena kalau enggak, itu tadi, kita bakalan pada akhirnya cuma penat doang, bukannya maju tapi kita malah penat gitu. Dan rasa penat itu tuh justru menghalangi kita untuk berkembang lebih maju lagi sebagai manusia yang lebih maju lagi kayak gitu. Nah sekarang terakhir kita lihat mungkin ada pesan-pesan yang bisa ditambahin dari kartu Archangel ini. Maaf. Gila bergetar lagi. Pesan tambahan untuk file 2. Kita dapat persis, remember who you are dari Archangel Michael. You are a powerful, loving, and creative child of God. You are very loved. Nah itu, jadi misalnya setiap kali kalian ngerasa penat, setiap kali ngerasa udah capek sama diri kalian sendiri, sama hidup kalian, kembali lagi ke diri kalian lagi gitu loh. Maksudnya ingat lagi diri kalian tuh siapa sih, diri kalian tuh punya kebutuhan sendiri, diri kalian tuh punya jiwa sendiri yang itu tadi, yang punya kebutuhan, punya keinginan sendiri yang butuh dipuasin juga gitu. Selain kita memuaskan kebutuhan material kita, tapi jiwa kita tuh juga butuh dipuasin gitu. Jadi misalnya kalian mau selingin sama hobi kalian, atau kalian yang tadi aku bilang, kalian coba jabarin apa yang kalian suka, apa yang kalian mau, apa yang kalian pengen jalanin gitu di dalam hidup kalian. Cobalah jujur sama diri kalian sendiri gitu. Cobalah jujurnya tuh maksudnya jangan sampai itu bias, jangan sampai itu terpengaruh sama apa yang orang bilang kita harus kayak gitu loh. Kalian coba apa yang bikin kalian seneng aja gitu, apa yang kalian rasanya nyaman gitu kalau melakukan itu coba kalian jabarin lagi. Dan coba kalian lihat kehidupan kalian yang ini tuh masih cocok atau enggak, maksudnya masih mengarah ke situ atau enggak. Kalau enggak, apa yang bisa kalian tambahin di dalam hidup kalian, atau apa yang bisa kalian ganti gitu, langkah apa yang harus kalian lakuin biar ini tuh juga terpenuhi kayak gitu. Intinya kalian yang paling tahu, dan aku percaya kalian bisa melakukan ini, kalian bisa lebih sayang sama diri kalian sendiri. Oke, gitu aja yang mau aku sampein. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya kalian suka bisa di like, subscribe, dan juga share ke orang-orang terdekat kalian biar kita bisa juga, mungkin video ini membantu orang-orang itu juga atau gimana. Itulah intinya aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian, dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pile 3, selamat datang di pile yang kalian pilih. Nah, sebelum mulai kita ke readingnya, aku mau nyampein dulu kalau misalnya nanti di tengah-tengah reading ini kalian ngerasa ada beberapa bagian yang kalian kayak, kok yang dia omongin nggak cocok ya sama yang ada di dalam kehidupan aku, itu nggak apa-apa banget gitu. Mungkin emang kalian nggak cocok sama, nggak semua part itu cocok sama kalian, karena kan ini general reading. Jadi yang milih pile ini mungkin bukan cuman kalian aja gitu, mungkin ada orang yang harus dengar apa yang aku omongin itu tapi kalian enggak gitu. Nah kayak gitu kalian sendiri yang bisa ngebedain gitu, mana yang cocok buat kalian, mana yang enggak. Kalau misalnya enggak, ya udah tinggalin aja. Atau kalau misalnya kalian nggak cocok sama sekali sama pile ini, kalian mungkin bisa coba pile lain yang mungkin rasanya kayak menarik kalian juga. Atau kalau misalnya pile lain pun nggak cocok gitu, berarti mungkin emang saat ini kalian nggak butuh denger
apa yang aku sampaikan di reading kali ini gitu. Mungkin emang reading kali ini belum cocok untuk kalian, atau mungkin nanti kalau misalnya cocok, mungkin reading ini akan datang lagi ke kalian, atau gimana. Aku percaya reading ini akan datang ke orang yang tepat di waktu yang tepat gitu. Nah, jadi kita mulai ke readingnya file 3. Apa yang harus didengar file 3 saat ini? Apa yang harus didengar file 3 saat ini? Kita dapat Six of Shells dengan Sentiment sama Joy. Ini kelihatan gak sih? Ini Sentiment sama Joy reverse. Jadi Six of Shells itu kayak Six of Cups gitu kalau di tarot normal. Terus dapat Page of Shells dengan Intuition sama Inspiration. Apa yang perlu didengar file 3? Nah, kita sisanya dapat bentar. Terus ada King of Shells dengan apa nih? Harmony sama Integrity reverse. Terus ada Seven of Shells. Ini shell semua. Dengan Choice sama Ambition reverse juga, sama The Star, Peace sama Healing reverse juga. Nah, ini benar-benar semuanya kayak hubungannya ke hati sih kalau yang ini. Soalnya shell itu kan water kok water sih? Iya, cups. Dia tuh elemennya air, dia tuh lebih ke hati. Nah, jadi kayaknya yang aku dengar di sini adalah hati kalian itu menginginkan sesuatu gitu. Tapi mungkin kalian ngerasa kayak apa yang kalian inginkan itu tuh bukan yang seharusnya kalian inginkan gitu. Ini kalau bingung, bentar geser dulu ya. Intinya gini, hati kalian tuh kepengen sesuatu gitu. Maksudnya kayak mungkin ada perasaan yang sebenarnya hati kalian itu butuhin, tapi kalian tuh belum tahu sekarang, atau mungkin kalian tahu, tapi yang aku rasain sih di sini kalian tuh sebenarnya tahu apa yang sebenarnya hati kalian butuhin, apa yang hati kalian mau, tapi kalian ngerasa itu terlalu childish gitu loh, atau terlalu payah, atau terlalu baper, atau terlalu lembek gitu, mungkin misalnya kayak terlalu menye-menye gitu. Mungkin kalian butuh ini kayak lebih ke entah diri sendiri atau orang lain, kayak lebih ke perasaan, benar-benar lebih ke perasaan yang aku rasain di sini. Kayak ada sesuatu yang kalian benar-benar mendamba itu, tapi buat dapetin itu maaf, kalian ngerasa kayak buat minta sesuatu itu kalian ngerasanya kayak takut gitu, takut dijudge gitu, takut dianggap childish, takut dianggap kayak masa udah umur segitu masih butuh kayak gitu, kalian takut dengar kalimat-kalimat kayak gitu. Tapi sebenarnya kalian tuh butuh diperlakukan seperti itu gitu, entah ini sama pasangan kalian, entah sama keluarga kalian, sama teman-teman kalian tuh butuh perlakuan kayak gitu. Mungkin bahkan diri kalian sama diri kalian sendiri, dan mungkin kalian nggak dapet perlakuan kayak gini dari diri kalian sendiri. Mungkin kalian juga nggak tahu kalian butuh itu. Nggak taunya nih mungkin karena emang kalian belum kenal diri kalian sepenuhnya, atau itu tadi kalian takut judgement, jadi kalian takut kalian dijudge, itu makanya kalian membentuk diri kalian sendiri biar kayak seakan-akan kalian tuh sebenarnya nggak butuh itu gitu. Seakan-akan kalian puas tanpa dapat perlakuan itu gitu, mungkin dapat perasaan itu gitu. Kayak contohnya mungkin kalian butuh, gini deh, saran aku mending kalian coba tes yang namanya love language kalau kalian belum tahu gitu. Itu bahasa cinta gitu. Kalau mungkin nanti bakalan aku link di bawah gitu atau di atas ini mungkin kalau misalnya sempat atau gimana. Tapi intinya kalian coba cari tahu soal love language kalian, dan coba pertanyaan-pertanyaan itu kalian jawab sejujur-jujurnya gitu loh. Jangan takut dijudge, jangan takut apa. Kalian ini nggak perlu nunjukin ke siapapun, jadi jangan takut gitu. Jadi kalian benar-benar jawab sejujur-jujurnya hati kalian, apa yang hati kalian mau. Sekali lagi ini nggak akan dijudge, kalian cuma buat tahu sendiri. Jadi
nggak apa-apa gitu loh, kalian mau jawab apapun, mau kalian kayak misalnya sesederhana kayak kalian suka, kalian sebenarnya sebenarnya pengen kayak setiap kali ngedate gitu, setiap kali kalian jalan sama pacar kalian itu kalian digandeng tangannya, kayak sesederhana itu aja, tapi kalian terlalu takut buat minta itu karena takut misalnya kalau 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 misalnya kalian minta itu di pikiran kalian mungkin pacar kalian akan ngejawab kayak, ih buat apa sih kayak gitu, buat apa sih kayak gitu, atau misalnya gini kalian tuh sebenarnya butuh mamerin hubungan kalian gitu, kayak misalnya kalian seneng upload foto kalian gitu ke media, foto kalian sama pasangan kalian gitu ke media sosial kalian, tapi kalian takut kayak dibilang kayak terlalu terlalu apa sih namanya, terlalu ngebuka hubungan kalian buat konsumsi publik gitu atau apapun gitu. Mungkin ada hal-hal yang sebenarnya kalian tuh butuh tapi kalian takut buat minta itu, takut buat ngelakuin itu karena takut ada judgement dari luar. Itu aja, pokoknya kalian tahu apa apa kalian jujur soal love language kalian, itu kalian cari tahu uh, perlakuan-perlakuan apa yang kalian butuhin sebenarnya dari pasangan kalian. Karena yang aku rasain tuh bener, kalian tuh bener-bener bahkan bahkan dengan dengerin apa yang aku omongin ini mungkin kalian tuh bingung gitu, soalnya aku sendiri tuh bingung denger denger obrolan kita saat ini gitu, cuman hmm, apa ya, coba lebih kalau misalnya gini, misalnya emang kalian tuh takut dijudge sama orang, setiap kali kalian dapat perlakuan yang kalian seneng gitu, atau setiap kali kalian seneng aja, maksudnya sama apapun aja, seneng seneng sama apapun, kalian tulis deh buat diri kalian sendiri. Coba mulai kalian setiap kali kalian nemu diri kalian sendiri, setiap kali kalian mulai sadar kalau diri kalian sendiri itu mulai ngatain diri kalian sendiri gitu, kayak misalnya kalian ngerasa seneng, kalau misalnya kalian ngerasa deg-degan kalau misalnya si pacar kalian ngomong I love you atau apa gitu, mungkin kalian akan ngatain diri kalian sendiri kayak, Nora, ih lu masa gini aja deg-degan gitu. Jangan, kalian coba stop itu, ingat ucapan aku ini, setiap kali kalian ngerasa kalian kayak, ih Nora banget sih gitu ke diri kalian sendiri, ingat ucapan aku ini. Gak ada yang norak kalau emang kalian butuh itu, gak ada yang norak kalau kalian emang ngerasa senang digituin, itu nggak norak, itu cuma kebutuhan hati kalian doang gitu. Nah, kata norak itu sendiri, kata payah itu sendiri, itu diciptain sama orang-orang yang bahkan nggak percaya diri sama diri mereka sendiri gitu, makanya mereka butuh butuh ada perbandingan yang di bawah mereka gitu, buat mereka ngerasa tinggi sama diri mereka sendiri. Sebenarnya norak itu nggak ada, norak itu cuma mindset orang doang. Nggak ada yang dibilang norak di dunia ini, nggak ada yang dibilang payah di dunia ini, nggak ada yang dibilang apa namanya, nggak ada yang bisa dibilang menye-menye di dunia ini. Itu semua tuh cuman apa yang ada di dalam pikiran kita doang gitu, karena kita udah terlatih buat mikir kayak gitu, udah terlatih buat mikir kalau yang kayak gitu tuh menye-menye, yang kayak gitu tuh norak atau apapun itu yang tadi kita sebutin. Pokoknya jangan terpaku sama itu, kalian lihat aja apa yang kalian senengin gitu, perlakuan apa yang bikin kalian seneng, kalian langsung sadarin itu gitu, dan kalian akui gitu, maksudnya kalian apa ya namanya, ya itu aja, maksudnya nikmatin aja kayak gitu sampai sampai ya kalian nyaman sama diri kalian sendiri aja. Intinya itu, biasain, pokoknya pertama yang bisa kita lakuin adalah di sini, biasain jangan ngatain diri kalian sendiri gitu. Kalau kalian seneng, biarin diri kalian seneng. Setiap kali, pokoknya ini aku tahu ini otomatis gitu, aku tahu ini otomatis buat ngatain diri diri kita sendiri atau buat takut dijudge, itu aku tahu itu otomatis, tapi setiap kali kalian mulai ngerasa kayak gitu, ingat ucapan aku ini aja, ingat reading ini, itu mulai dari situ dulu, dan nanti kita akan terbiasa ngebentuk kebiasaan yang baru buat lebih menghargai hati kita lagi gitu. Soalnya emang namanya hati kita, walaupun ini semenye-menye apapun kedengerannya ya, hati kita tuh emang butuh asupan juga gitu. Bukan cuman kita harus bersikap secara logis, tapi kita juga, ya hati kita ya ada aja gitu. Maksudnya hati kita kan emang udah ada di dalam diri kita gitu. Itu sesuatu yang kalau misalnya nggak terpenuhi dengan baik kebutuhannya, kita nggak bisa berfungsi secara maksimal gitu sebagai manusia. Kita nggak bisa, gini deh, kalau kita ngerasa nggak puas dari dalam hati kita buat mencapai rasa sukses, itu tuh susah gitu loh. Maksudnya
mau sebanyak apapun harta yang kita punya, pada akhirnya setinggi apapun kita dianggap sama orang lain, kalau kita nggak puas dari dalam hati kita, itu kita nggak akan ngerasa sukses gitu. Walaupun orang-orang ngelihat kita ya orang-orang ngelihat kita sukses, kita nggak akan ngerasa sukses kalau hati kita nggak puas gitu. Jadi dimulai dari hal-hal kecil kayak gini, kayak gitu deh. Nah, terus kita lanjut ke apa yang belum dilihat sama file 3 saat ini. Apa yang belum dilihat sama file 3 saat ini yang perlu dilihat? Terbang. Nah, jadi yang pertama itu eagle dengan communion. Yang kedua kita punya dragonfly dengan emergence. Ini aku geser bentar. Nah, jadi yang aku lihat di sini adalah yang perlu kita tahu saat ini itu hati kalian, hati kita tuh berusaha saat ini tuh lagi berusaha banget untuk berkomunikasi sama kalian gitu, untuk mengkomunikasikan apa yang dia butuhin gitu, apa yang dia mau. Dan si hati kalian ini tuh berharap kalian tuh mau ngelihat dia gitu, mau ngelihat si hati kalian, mau ngedengerin hati kalian itu seakan-akan ya emang sewajarnya itu, maksudnya emang sewajarnya kita, maksudnya gini deh, kita kalau misalnya kita ngerasa nggak nyaman di, misalnya kayak dulu nih waktu kita masih kecil, kita ngerasa nggak nyaman di kamar kita karena kita ngerasa kamar kita ada hantunya, misalnya kayak gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian ngomong gitu ke orang tua kalian, terus orang tua kalian tuh bilang ya enggak, namanya hantu tuh nggak ada, itu mah cuma perasaan kalian aja, gini 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 gini, perasaan kita tuh bakalan kayak apa sih? Pasti kan kita juga kayak, tapi aku udah takut gitu, kayak gitu kan, maksudnya pasti ada kayak perasaan kecewa karena kita nggak didengerin gitu. Nah, hati kalian tuh juga kayak gitu gitu loh. Kalau misalnya kalian nggak ngedengerin hati kalian nganggap hati kalian ini nggak logis, hati kalian ini terlalu menye-menye gitu atau apa, hati kalian tuh akan kecewa gitu. Dan siapa yang ngerasain kecewa itu, pada akhirnya kalian sendiri, karena hati kalian itu ada di dalam diri kalian, kayak gitu. Nah, makanya itu perlunya kita ngedengerin hati kita itu biar kita nggak numpuk rasa kecewa di dalam diri kita. Karena kalau kita udah numpuk rasa kecewa di dalam diri kita nih, secara nggak sadar, alam bawah sadar kita tuh udah membentuk kalau kita tuh orang yang kecewa gitu loh. Kalau kita udah nggak bentuk orang yang kecewa itu di dalam diri kita, yang akan kita tarik ke dalam hidup kita untuk kedepannya itu pasti bakalan rasa kecewa lagi kayak gitu. Sebelum sampai situ, kita tuh diajak buat lebih ngedengerin hati kita ini, lebih ngevalidasi apa yang mereka butuhin gitu, apa yang mereka mau ada di dalam, apa yang mereka mau dikasih ke mereka. Itu aja. Cara taunya gimana apa yang mereka mau, itu dari perasaan kalian gitu loh. Gini, mungkin kalian bingung kalau aku bilang kalian nyuekin hati kalian tuh kayak apa. Contohnya tuh kayak gini. Contohnya tuh kayak gini. Misalnya pacar kalian itu gimana ya? Nih aku pengen ngomong sesuatu tapi aku takut kontroversi. Jadi gini. Jadi kita pakai contoh sebelumnya deh yang udah pernah kita pakai. Misalnya si pacar kalian itu bilang kayak kamu cantik deh gitu, misalnya gitu deh, kamu cantik deh. Mungkin otak kita tuh akan mikir contoh kalian nggak mendengarkan hati kalian adalah kalau misalnya kalian ngerasa seneng dengan itu, kalian ngerasa deg-degan dengan itu gitu, atau pokoknya intinya kalau kita ngerasa seneng dengan ucapan itu, terus kalian kayak apaan sih orang enggak gitu. Nah, kayak gitu aja tuh kalian udah udah nyuekin, udah termasuk tindakan nyuekin hati kalian gitu loh. Maksudnya udah, hati kalian tuh akan kecewa gitu kalau misalnya, aku bukan yang nyalahin kalian atau gimana ya, karena ini wajar gitu. Maksudnya kita dididik untuk, aku tahu banget rasanya terlatih untuk nggak terlalu bawa perasaan, nggak terlalu itu, ya itulah pokoknya. Nggak apa-apa banget gitu, tapi mulai sekarang ayo kita coba
kayak kalau misalnya kita deg-degan atau kita ngerasa seneng, atau kita biarin diri kalian ngerasa seneng itu gitu, jangan ditahan perasaan senengnya. Dan setiap kali kita ngerasa seneng, diingat gitu, maksudnya apa yang bikin kalian seneng itu akan apa namanya, ngebawa kalian untuk pada akhirnya kenal gitu sama diri kalian sendiri, kayak kenal sama hati kalian, kenal sama diri kalian. Oh, aku tuh seneng loh diginiin, oh aku seneng diginiin. Dan pada akhirnya kalau misalnya kita ada hubungan lagi atau apa gitu ke depannya tuh, kita bisa lebih komunikasiin gitu ke pasangan kita atau ke orang-orang terdekat kita. Aku tuh senangnya diginiin gitu, maksudnya aku tuh senangnya diginiin gitu, maksudnya biar mereka juga tahu gitu loh gimana caranya menghargai kalian sebagai pasangan, gimana caranya menghargai kalian sebagai orang yang mereka sayang, gimana caranya membahagiakan kalian dengan benar gitu loh. Itu aja, daripada misalnya nanti mereka nggak tahu apa yang kalian senang, terus apa yang mereka kasih ke kalian itu selalu apa yang bukan apa yang bikin kalian senang, dan malah akhirnya bikin kalian kecewa terus gitu loh. Maksudnya kayak gini deh, misalnya sekali kalian dikasih kado sama papa kalian gitu, misalnya kalian dikasih satu parfum gitu, terus kalian untuk menghargai dia, untuk menghargai papa kalian itu, kalian bilang gini, oh iya aku seneng nih, makasih ya, ini parfumnya enak banget baunya, padahal sebenarnya kalian nggak suka gitu. Nah, terus karena papa kalian ini tahu kalian suka parfum ini, nanti dibeliin lagi, padahal sebenarnya kalian nggak suka. Nah itu kan pada akhirnya ngerepotin kalian sendiri juga gitu loh. Nah makanya ini perlunya komunikasiin, kalau kalian suka sesuatu, kalian nggak suka sesuatu, apresiasi boleh, harus banget apresiasi, tapi apresiasi sama membohongi diri kalian sendiri itu ada bedanya gitu loh. Apresiasi juga ada batas ya, kayak misalnya gini, kalian bisa aja gini kalau dikasih kado, oh makasih ya tapi aku udah coba kayaknya lebih enak yang lain gitu, atau misalnya kayak gini bukan tipe aku banget gitu, kayak gitu-gitu tuh maksudnya kejujuran itu tuh bukan berarti setiap saat harus menyakiti orang yang ngasih kita sesuatu atau apapun itu gitu loh, tapi bisa juga kalian perhalus gitu, kalian ucapin dengan nada yang lebih enak mungkin, kayak gitu. Nah, terus kita masuk aja ke selanjutnya, apa yang bisa dipelajari sama file 3 saat ini, dari situasi saat ini. Apa yang bisa dipelajari file 3 dari situasinya sekarang? Yang pertama kita dapat not for you sama TikTok. Ini pun sebenarnya nggak jauh beda dibanding yang tadi sih. Maksudnya apa yang mau disampaikan di sini udah disampaikan yang tadi juga, kayak dari situasi kalian saat ini itu kalian diajarin untuk lebih lebih jujur gitu, apa yang kalian rasa itu cocok untuk kalian, apa yang enggak gitu. Maksudnya apa yang kalian rasa ini bikin kalian seneng, mana yang enggak, itu bisa lebih ngajarin kalian untuk lebih mengenal diri kalian dengan jujur gitu, untuk menghargai diri kalian. Itu menghargai yang aku dari tadi, satu kata yang dari tadi ada banget di pikiran aku itu menghargai gitu loh. Menghargai apa yang emang hati kalian mau, menghargai apa yang diri kalian mau. Jadi bukannya dikucilin kayak seakan-akan itu bukan sesuatu yang penting, tapi kalian lebih kayak sepayah apapun itu di otak kalian gitu, tapi itu kalian diminta untuk belajar menghargai itu gitu loh. Kayak misalnya, oke nggak usah pakai misalnya deh karena setiap kali aku ngomong misalnya dari tadi tuh pasti misalnya tuh sama pasti contohnya sama-sama juga ya aku sebutin. Intinya itu, kalian diajak untuk lebih belajar menghargai hati kalian, menghargai diri kalian, menghargai setiap waktu kalian. Bahkan kayak misalnya kita jujur sama diri kita sendiri, ini pada akhirnya akan ngebawa kita lebih efektif gitu sama waktu kita, lebih bikin semua waktu kita tuh berguna gitu, daripada kita buang-buang waktu sama hal yang sebenarnya kita nggak suka. Mendingan kita jujur sama diri kita sendiri, sama orang lain, apa yang kita suka, apa yang kita nggak suka gitu. Jadi kita nggak buang-buang waktu sama hal apa yang sebenarnya nggak bikin kita puas gitu, nggak bikin hati kita puas. Intinya sih itu gitu. Nah terus karena memoriku udah hampir penuh jadi langsung aja ke yang terakhir. Mungkin ada pesan tambahan dari kartu Archangel ini untuk kalian.
Tambahan pesan untuk file 3. Jadi ya, kita dapat comfort dari Archangel Azrael. I am with you in your time of need, helping your heart to heal. Nah, kartu Archangel Azrael ini dari kartu ini aku rasain adalah dia tuh mau ngomong kalau misalnya kalian ngerasa takut dijudge sama sekitar kalian atau bahkan sama diri kalian sendiri. Gak apa-apa kalian takut sama itu semua, tapi kalian harus tahu kalau apapun yang ada di dalam diri kalian sendiri, ada orang-orang yang bakalan nerima itu apa adanya gitu. Ada orang-orang yang nggak bakalan ngejudge itu kayak payah, nggak bakal ngejudge itu menye-menye atau apapun itu gitu loh. Ada orang yang bahkan ada aja orang yang mungkin seneng gitu ngasih apa yang kalian butuhin itu. Jadi nggak perlu takut karena soal kayak gini-gini ini tuh soal cocok-cocokan aja gitu loh. Soal bahasa cinta ini, soal love language ini tuh soal cocok-cocokan aja gitu. Jadi mungkin kalian emang cocok sama orang yang seneng ngasih apa yang kalian butuhin itu, kayak gitu aja. Dan kalau orang emang nggak bisa ngasih itu dan jatuhnya malah ngejudge kalian, mungkin emang karena emang itu orang itu bukan orang yang tepat aja untuk kalian. Jadi ini mungkin satu yang bisa kita pelajari juga, yaitu nggak buang-buang waktu sama orang yang salah. Itu tadi yang kita omongin kayak gitu. Pasti ada orang yang tepat. Gimana cara nemuin orang kayak gitu? Kita mulai dari coba jadi orang yang kayak gitu buat diri kita sendiri gitu. Karena dengan kita terbiasa jadi punya orang yang kayak gitu, yang gak lain adalah diri kita sendiri itu, kita akan narik lebih banyak lagi orang-orang yang kayak gitu ke dalam hidup kita gitu deh. Makanya kita pada akhirnya akan dikelilingi sama orang-orang yang sefrekuensi sama kita. Nah ini yang maksudnya frekuensi gitu loh, yang satu frekuensi yang kita senang hal yang sama. Sebenarnya bukan senang yang hal yang sama, tapi kita tuh bisa saling melengkapi gitu, kita bisa saling harmoni sama satu sama lain gitu. Jadi bukannya bikin satunya kelaparan akan cinta gitu atau apapun itu kayak gitu. Nah jadi mulailah jadi orang yang bisa bikin diri kalian sendiri itu ngerasa nyaman sama diri kalian sendiri, bikin diri kalian itu ngerasa dihargai, bikin diri kalian itu ngerasa dicintai itu, dan hati kalian juga akan berbalik menghargai kalian balik gitu. Nah segini aja yang bisa aku sampein. Semoga berguna, semoga kalian bisa semoga kalian bisa berbaikan sama hati kalian dan bisa saling mencintai sama hati kalian. Oke. Makin ngaco ngomongnya. Intinya makasih buat yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, subscribe, dan juga di share ke orang-orang terdekat kalian. Mungkin bisa terbantu juga dari reading kali ini. Semoga ini membantu juga buat kalian, dan aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. Dan see you in the next reading. Dadah. Halo Pile 4, selamat datang di pile yang kalian pilih. Nah, sebelum mulai ke readingnya, aku mau negasin lagi kayak biasa. Kalau misalnya kalian di tengah-tengah ngerasa ada yang kok yang dia omongin gak cocok ya sama yang ada di hidup aku. Nah, kalau ada yang kayak gitu, gak usah diambil apa yang aku omongin itu gitu. Kalau misalnya ada sebagian yang kayak gitu, mungkin emang karena emang satu kalimat itu bukan untuk didengar kalian gitu. Karena kan di sini general reading, jadi mungkin yang milih file ini bukan cuma kalian aja gitu. Mungkin emang yang aku omongin itu buat orang lain yang milih file yang sama juga kayak kalian, kayak gitu. Dan misalnya pun kalian ngerasa di reading ini gak ada yang cocok sama kalian, maaf, kalau misalnya pun kalian ngerasa di reading ini gak cocok sama kalian, mungkin kalian bisa milih file yang lain. Atau kalau misalnya itu pun gak cocok sama kalian, berarti mungkin emang reading ini bukan untuk kalian, atau bukan untuk kalian dengar saat ini juga gitu. Dan kalau misalnya kalian nemu ini nggak langsung setelah aku upload, nggak apa-apa juga gitu. Maksudnya emang aku percaya reading ini akan datang ke orang yang tepat di waktu yang tepat aja. Tapi kalian yang paling tahu mana yang cocok sama kalian, mana yang enggak. Jadi bijak-bijaklah dalam memilih mana yang mau kalian dengerin dari apa yang aku omongin ini, mana yang enggak gitu. Nah, kita mulai sekarang. Maaf, apa yang perlu didengar sama file 4 saat ini? Apa yang perlu didengar sama file 4 saat ini?
1, 2. Apa yang perlu didengar sama Pak saat ini? Udah. 3, 4, 5. Nah, jadi yang pertama kita dapat 5 of Wands. Terus ada Ace of Wands. Terus Mother of Pentacles, nih maksudnya Queen of Pentacles ya kalau di tarot biasa. Terus ada lagi Father of Cups, ini maksudnya King of Cups. Sama satu lagi Two of Wands reverse. Aku geser dikit. Nah, dari sini langsung yang aku berasa di sini tuh kayak ada kebimbangan gitu loh. Kayak kalian tuh sebenarnya pengen mewujudkan sesuatu saat ini, kayak kalian mungkin punya ide untuk kayak ide untuk mewujudkan sesuatu dalam hidup kalian gitu, entah di karir kalian, mungkin kalian ada ide buat bisnis baru gitu, atau ada ide buat ngajuin proyek baru gitu di kerjaan kalian, atau ada satu proyek kreativitas yang mau kalian bikin gitu, misalnya kalian mau mulai bikin lagu nih atau mau bikin buku gitu misalnya, ada kayak gitu-gitu. Pokoknya ada ide di mana kalian tuh ada sesuatu yang mau kalian tuangkan gitu loh ke dunia ini gitu, mau kalian sumbangin ke dunia ini, kayak misalnya contoh buat itu deh, bikin buku gitu ya. Misalnya kalian mau bikin buku, ada satu ide di dalam diri kalian, kayak misalnya ada pendapat ada yang di dalam diri kalian yang mau kalian curahin gitu, tapi kalian tuh entah bingung mau pakai media apa, atau kalian bingung mau gimana caranya kalian mencurahkan itu, atau kalian takut kalian nggak bisa menyampaikan itu dengan baik gitu. Oh, sama satu lagi mungkin juga kalian takut apa yang kalian sampaikan itu nanti nggak direspon dengan baik gitu sama audiens kalian gitu misalnya. Atau misalnya kalian mau bikin channel YouTube nih, tapi kalian takut bukan takut sih, bimbang antara iya enggak. Kalian tuh cemas apa yang mau kalian sampaikan di YouTube kalian itu kurang menarik buat orang lain gitu misalnya. Atau mungkin juga di dalam hubungan kalian juga bisa gitu, misalnya ada sesuatu yang mau kalian sampaikan ke pasangan kalian gitu, atau ke teman-teman kalian kepikiran sesuatu nih, misalnya kayak enak deh kalau misalnya nanti kita liburan ke ini gitu, misalnya ke Labuan Bajo gitu. Nah, tapi kalian tuh takut kalau misalnya kalian nyampein itu terus nanti responnya mereka tuh ternyata nggak seantusias kalian gitu. Kalian tuh takut rasa kecewanya kalau ternyata idenya kalian itu nggak sebagus itu gitu di mata orang-orang. Nah, tapi yang mau disampaikan di sini adalah ide bagus atau enggak itu tuh perspektif gitu, maksudnya itu perspektif, dan kalian nggak akan tahu hasilnya gimana kalau kalian tuh nggak nyoba utarain aja gitu. Kalau kalian nggak nyoba nggak nyoba mengutarakan sih nggak coba mengutarakan ide itu aja gitu, nggak coba melaksanakan apa yang mau kalian coba bikin itu gitu. Kalau kalian nggak nyoba, kalian nggak akan tahu gitu. Siapa tahu aja yang kalian mau sampaikan ini pada akhirnya bisa ngebantu yang lain gitu. Siapa tahu emang apa yang kalian mau bikin ini ternyata kunci dari satu masalah yang selama ini ada gitu kan, kita nggak pernah tahu gitu. Jadi nggak ada salahnya untuk kita toh ngomong aja gitu. Kalau soal nggak direspon, rasa kecewanya atau apapun itu, aku paham banget. Aku juga tipikal orang yang kadang nggak mau ngasih lihat ide aku karena aku takut gak direspon dengan baik juga. Sama, aku juga kayak gitu, dan emang sulit gitu. Tapi langkah pertama yang mungkin yang bisa kita coba itu coba ngomong ke satu orang dulu gitu, coba konsultasi ke satu orang dulu gitu, atau coba kalian detailin dulu rencana kalian tuh maunya gimana gitu. Seenggaknya kalau kalian ngomong ke orang lain, mungkin kalian bakalan dapat feedback, dapat respon yang
itu tadi balik lagi, mungkin aja nggak sesuai kayak yang kalian harapin. Dan kalau misalnya satu orang ini ngomong ngerespon yang nggak tadi aku ralat, jadi jangan ngomong ke orang dulu, tapi kalian coba detailin rencana kalian ini dulu di kepala kalian. Kalian tulis, mau kalian apalah, pokoknya kalian rancang dulu ini dengan baik. Nah, kalian coba pikirin dulu gitu, positifnya apa, negatifnya apa gitu dari rencana ini. Kayak keuntungannya tuh bakalan apa gitu, ini sesuai nggak sama kebutuhan orang-orang lain gitu. Atau misalnya kalian bisa coba tanya ke orang-orang sekitar kalian dulu gitu, kalian tuh butuhnya apa sih gitu, kalian tuh butuhnya apa gitu, ini kalau buat memperbaiki ini, oh gini, kalian itu dulu, apa namanya, kalian cari tahu dulu, kalian ide ini mau kalian uh, lakuin di dunia nyata, mau kalian lakuin di dunia nyata itu atas dasar apa gitu, kenapa kalian kepikiran bisa kepikiran ada ide ini gitu, apa yang mendasari itu gitu. Kalau misalnya emang dasarnya ini ternyata nggak cukup kuat, mungkin bisa kalian simpen dulu. Tapi kalau misalnya dasarnya emang udah kuat, kalian bisa pada akhirnya ngejelasin itu gitu loh ke orang-orang yang mau kalian tuju itu, yang mau kalian jadiin audiens atau mau kalian ajak untuk melakukan itu atau apapun itulah, sesuai apapun yang kalian alami sekarang kayak gitu. Intinya kalian pikirin baik-baik dulu ide itu, maksudnya kalian benar-benar matengin dulu. Kalau emang kalian segitu nggak pedenya gitu buat ngutarain ide itu, kalian segitu takutnya kalau ide itu nggak direspon dengan baik, kalian coba matengin ide itu di diri kalian sendiri dulu gitu. Seenggaknya kalau misalnya apa namanya, misalnya toh nanti kalian utarain juga ke orang, setelah ide ini matang terus kalian utarain ke orang, orang itu punya feedback yang kurang kalian harapin gitu, itu kalian tuh punya dasar yang kuat gitu. Atau kalian bisa bisa apa namanya, bisa objektif gitu loh dalam menerima feedback itu gitu. Jadi nggak sepenuhnya ke hati, tapi kalian juga bisa pikirin, oh feedback ini tuh karena ini gini. Kalian udah ada bayangan duluan gitu, selain kok bingung ada bayangan duluan, selain kayak langsung kayak oh dia nggak suka ide aku gitu. Jadi nggak langsung ke bawah perasaan, tapi kalian bisa lebih objektif aja kalau misalnya kalian ide itu bisa lebih matang dulu sebelum kalian utarain ke orang lain atau kalian langsung lakuin gitu di dunia nyata kayak gitu. Intinya yang mau disampaikan di sini, karena kita nggak akan pernah tahu gitu maksudnya kayak kalau kita itu sekarang, emang iya kita nggak akan pernah tahu. Ini benar-benar apapun ide yang ada di kepala kita dan di itu mau kita utarain keluar, itu pasti gambling gitu loh responnya, antara dibutuhin atau enggak, antara direspon baik atau enggak gitu. Itu kan pasti kita nggak akan pernah nebak gitu loh, sematang apapun itu kita nggak akan pernah nebak gitu. Makanya kita bisa mempersiapkan diri kita dulu gitu loh, maksudnya kita bisa bisa entah itu mematangkan ide atau kita pikirin dulu gitu loh, maksudnya kayak respon negatifnya yang bisa kita terima tuh kira-kira kayak apa gitu. Nah kita bisa renungin dulu ini respon negatifnya, kalau misalnya misalnya kita nanti dapat respon negatif ini, kira-kira apa yang mau kita lakuin dengan respon itu gitu loh. Maksudnya kayak entah itu kita punya dasar yang kuat untuk akhirnya kayak oh ini bisa diatasi kok, maksudnya respon negatif ini bisa bisa diatasi kok dengan gini sampai akhirnya kalian ketemu titik tengahnya gitu dari itu. Atau kalian bisa jadiin pertimbangan gitu loh, kayak oh iya ya kalau ini gini gitu, jadi lebih lebih objektif dibandingin seakan-akan respon negatif itu menyerang kalian gitu. Nah terus selanjutnya kita lihat juga apa yang belum dilihat sama kalian, sama para 4 saat ini. Apa yang belum dilihat sama para 4 saat ini? Kita dapat new moon dengan promise, sama lightning dengan power. Nah, di sini tuh yang aku dapat tuh justru kayak gini. Setiap ide yang kita punya itu tuh worth it semua gitu. Maksudnya kayak bukan worth it sih, semua ide yang kita punya itu tuh valid gitu loh. Semua ide yang kita punya tuh pasti
ada kekuatannya sendiri-sendiri gitu, ada apa sih namanya, intinya dari setiap ide yang kita punya itu kalau diutarain pasti ada dampak positifnya seenggaknya buat satu orang aja gitu. Nah, tapi itu juga maksudnya antara berguna atau enggak ide itu, atau worth it atau enggaknya ide itu untuk dilakukan, untuk dijalankan, atau untuk di kalian buat gitu, untuk kalian apa sih namanya? Ya itulah. Ya, kalian ngerti lah ya. Nah, worth it atau enggaknya ide itu untuk dijalankan itu tuh bisa juga, bukan 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 cuma bergantung dari bagus atau enggaknya ide itu gitu loh. Soalnya semua ide itu pasti bagus. Itu juga tergantung dari kemana kalian, apa namanya, ide itu kalian sasarkan gitu loh. Maksudnya kayak kalau misalnya kalian punya ide untuk bikin uh, contohnya misalnya kalian punya ide untuk bikin uh, pel-pelan yang lebih bagus gitu, pel-pelan yang lebih menggampangkan orang gitu. Kalau kalian ngomong ini ke apa namanya, ke ibu-ibu yang pekerja, ya ide itu nggak mungkin mungkin nggak akan diterima dengan baik gitu loh. Maksudnya ya emang karena emang bukan itu pasarnya gitu, karena emang bukan mereka yang karena bukan mereka yang butuh ide itu, ngerti nggak sih itu. Jadi maaf, jadi bagus atau enggaknya respon akan ide kalian itu bukan bukan karena ide itu nggak bagus atau ide itu bagus. Semua ide itu pasti bagus kalau sasarannya tepat gitu. Kalau emang ide itu dikasih buat orang yang emang ngebutuhin gitu loh, kalau buat orang yang emang suka gitu sama apa yang kalian idekan itu gitu loh. Nah itu, jadi selama kalian tahu siapa sasaran yang tepat untuk ide kalian itu gitu, siapa yang akan diuntungkan dengan ide kalian itu, entah itu cuman sebagai hiburan, entah itu sebagai apa namanya, ngebantu dalam kehidupan sehari-hari, atau apapun itu. Pokoknya selama kalian tahu itu dan kalian tahu mau nyampein ke siapa, ide itu pasti akan diterima dengan baik. Makanya tadi aku bilang juga untuk lebih detailin dulu, mantepin dulu, matengin dulu ide kalian itu gitu loh. Ide ini kira-kira berguna untuk siapa aja, kira-kira gunanya apa, masalah apa yang bikin kalian kepikiran ada ide ini gitu. Ide ini tuh bisa apa aja ya, bisa kayak inovasi barang, bisa kayak itu tadi ide mau jalan-jalan, mau ketemuan seminggu sekali gitu misalnya di antara teman-teman kalian atau kalian mau apa namanya, mau bikin YouTube tadi, itu kan bisa aja, semua ada alasannya gitu. Kayak misalnya kalian mau janjian ketemuan setiap minggu gitu, mungkin kalian ngerasa kalian butuh waktu bonding yang lebih lama lagi gitu, maaf, mungkin kalian ngerasa kalian butuh waktu waktu bonding kalian sama teman-teman kalian yang lebih rutin dan lebih lama, mungkin yang lebih intim gitu. Nah itu kan ada satu penyebabnya gitu loh. Nah itu kalian cari satu penyebab itu, kenapa kalian tiba-tiba kepikiran ini. Kalau misalnya dasarnya itu kuat, ide ini akan kuat juga gitu. Kalian juga bisa ngejelasin ke teman-teman kalian atau ke orang-orang ini gitu, latar belakangnya ide kalian ini apa gitu. Kayak misalnya kalian mau bikin YouTube juga, mau bikin YouTube soal tarot gitu kayak gini gitu misalnya, alasan utamanya apa sih gitu. Entah itu bisa bisa juga karena kalian emang bisa main tarot tapi kalian nggak tahu mau melayani siapa gitu, atau kalian mau ngebantu orang-orang, kalian ngerasa orang-orang banyak yang tersesat gitu. Nah terus kalian mau nunjukin jalan apa yang orang-orang belum lihat dari masalahnya mereka kayak gitu. Kalian pegang pegang tujuan itu, dan kalian pikirin lagi itu worth it atau enggak, atau siapa sih yang butuh, orang-orang yang butuh itu tuh siapa, kayak gitu. Itu udah. Terus apa ya, ya intinya itu aja, balik lagi matengin ide kalian lagi. Dan semua ide kalian itu valid, semua ide kalian itu layak untuk dijalankan, tergantung tergantung kalian ngejalaninnya kayak gimana. Terus bagus atau enggak hasilnya itu tergantung kalian ngejalaninnya kayak gimana, dan kalian ngejalaninnya melalui apa dan ke siapa. Itu aja yang perlu kalian pikirin baik-baik lagi. Terus kita lihat juga apa yang bisa kalian pelajarin dari situasi kalian saat ini. Apa yang bisa dipelajari dari situasi kalian saat ini. Jatuh. Yang bisa dipelajari PAL 4 dari situasinya saat ini.
dapat Message in a Bottle sama Why. Sabar ya. Ini juga ya hampir sama kayak aku bilang tadi. Nah, dengan mempelajari ide kalian ini ya, kayak misalnya kalian cari tahu kenapa kalian bisa kepikiran ide ini, maksudnya apa latar belakang kalian mau ngejalanin ide ini, atau apa namanya, kenapa ide ini penting buat kalian, itu kalian tuh jadi bisa apa namanya, bisa lebih kenal lagi sama diri kalian sendiri juga gitu loh. Karena ide yang muncul itu kan muncul karena adanya keresahan kita sama sesuatu gitu loh kan, adanya yang apa namanya, kalau aku pribadi sih, aku nggak tahu kalau kalian, tapi kalau aku pribadi ada ide yang muncul itu karena aku ngerasa kayak oh ada sesuatu yang aku cari tapi belum ada gitu loh, aku belum nemu itu di dunia ini. Nah jadi aku pengen bikin itu gitu, di apa namanya, aku pengen bikin yang kayak gitu juga gitu, aku pengen menyumbangkan itu ke dunia ini gitu, kalau kayak gitu. Nah kalau kalian pengen ngejalanin satu ide, berarti kalian tuh sebenarnya, aku nggak tahu ya, sekali lagi aku nggak tahu, kalau misalnya kalian nggak cocok abain aja aku apa yang aku omongin ini. Aku sih mikirnya kalau kayak gitu berarti sebenarnya hati kalian tuh sebenarnya pengen apa yang kalian idein itu, tapi belum ada di dunia ini. Jadi selain kalian apa namanya, selain kalian memenuhi apa yang dibutuhin sama orang-orang lain di dunia ini, kalian juga sambil memenuhi kebutuhan kalian juga gitu loh, apa namanya, dalam mengembangkan ide ini, dalam ngejalanin ide ini kayak gitu. Nah jadi kalian juga jadi lebih tahu kebutuhan hati kalian yang pengen terpuaskan melalui ide ini tuh apa gitu, sebenarnya kalian tuh sukanya apa gitu. Jadi misalnya kalian kepikiran pengen bikin channel YouTube soal masak-masakan gitu, berarti emang kalian tuh tertarik gitu loh di bidang itu, kalian emang tertarik di bidang itu. Mungkin kalian bisa lebih banyak pelajarin lagi gitu soal masak-masakan itu. Mungkin kadang mungkin bukan bikin YouTube tentang masakan, ternyata kalian bisa ngembangin masak itu ke satu hal yang lain gitu, misalnya kalian bikin bisnis sendiri langsung atau apa gitu, kayak gitu itu juga bisa. Terus apa namanya, iya sama itu juga gitu, kalau misalnya satu ide muncul itu berarti kalian tuh tahu gitu concern kalian tuh kemana gitu. Kayak misalnya kalian itu tadi deh, bikin YouTube soal makanan gitu, soal masak-masak gitu, berarti kalian tahu concern kalian tuh lebih ke gizi yang didapat orang gitu misalnya, atau apapun itu, pokoknya tergantung apa alasan kalian pengen ngewujudin ide ini, kayak gitu intinya ya. Udah kayaknya. Terus ini terakhir kita lihat kalau misalnya ada pesan tambahan dari kartu Archangel ini buat kalian. Pesan tambahan, lompat. Kita dapat Archangel Haniel dengan sensitivity. Bentar, ini benerin dulu. You are extra sensitive to energies and emotions right now. Honor yourself and your feelings. Nah, ini balik lagi, mungkin kalian juga takut mungkin kalian takut dikritik, atau kalian takut dapet respon yang gak kalian harapin gitu dengan ngungkapin ide kalian ini, karena saat ini emang kalian tuh lagi reseptif sama emosi gitu loh, reseptif sama apa namanya, itulah pokoknya intinya, perasaan kalian tuh lagi mudah terpengaruhi, entah emang kalian tipikal orang yang perasaannya mudah terpengaruhi sama lingkungan sekitar, atau emang kalian saat ini tuh perasaannya lagi mudah terpengaruhi sama lingkungan sekitar itu. Dan bukan salah juga gitu, maksudnya nggak apa-apa juga gitu, kalian itu malah itu sebenarnya itu bakat loh, maksudnya maaf ya, apa namanya, cepat untuk merasakan sesuatu gitu, sensitif sama satu perasaan, itu sebenarnya bakat loh. Kalian bisa merasakan sesuatu lebih dari yang dirasakan orang lain.
itu layak disyukuri loh gitu loh, maksudnya itu layak diapresiasi. Kalian itu satu kelebihan kalian gitu, dengan kalian cemas, takut respon orang, takut ini gitu, itu salah satu kelebihan kalian juga gitu. Mungkin orang lain nggak apa-apa aja dikritik gitu, tapi kalian bisa merasakan lebih banyak dengan satu kritikan yang sama gitu. Apresiasilah diri kalian pokoknya intinya. Apresiasi setiap ide kalian. Kalau misalnya tuh orang lain gak bisa mengapresiasi ide kalian, kalian bisa mengapresiasi ide kalian sendiri ini juga gitu. Dengan kalian bersenang-senang dengan ide kalian ini, mungkin nantinya kalian akan mengundang lebih banyak orang lagi untuk bersenang-senang sama ide ini. Makanya explore dulu, kembangin dulu ide ini. Kalau mau pun kalian jalanin sendiri dulu gitu. Nanti kalau misalnya orang lihat gitu, terus orang tertarik, ikutan dong gini gitu, mungkin orang lain juga bisa bantu untuk ngeramein ide kalian ini kayak gitu. Jadi nggak usah takut sama kritik dulu. Sekarang kalian pokoknya intinya kuatin kenapa kalian mau ngembangin ide ini, kenapa kalian mau ngejalanin ide ini, dan itu cari tahu orang-orang yang tepat, orang-orang yang mau untuk ikut ngejalanin ide ini sama kalian gitu, yang mau support kalian, yang mau ikut ambil bagian di dalam ide kalian ini. Intinya itu. Dan sekali lagi ini yang paling penting yang perlu kalian pegang adalah, selama kalian bersenang-senang sama ide ini gitu, kalian bisa fokus ke senangnya kalian ngejalanin ide ini. Respon orang itu nggak akan berpengaruh banyak gitu buat kalian. Mungkin kita butuh validasi, itu bener, kita butuh validasi, kita butuh apresiasi dari orang lain, itu benar, itu normal, itu nggak apa-apa gitu. Tapi dengan makin kalian bersenang-senang sama ide kalian ini, kalian akan makin lupa untuk nyari validasi itu ke orang lain. Dan makin kalian senang-senang, orang-orang lain yang pengen senang-senang juga itu akan tertarik ke kalian gitu, untuk cari kesenangan yang sama dari apa yang kalian lakuin itu juga gitu. Makin lama ide kalian juga akan makin rame kayak gitu. Segitu aja yang bisa aku sampein. Semoga ini berguna buat kalian, dan semoga kalian bisa benar-benar mengeksplor ini dengan senang. Oke, segitu aja. Makasih banget yang udah nonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di like videonya, subscribe, dan juga di share ke orang-orang lain. Semoga video ini juga bisa ngebantu orang-orang lain, dan aku selalu berharap yang terbaik untuk kalian. See you in the next reading. Dadah.